Kenalkan, nama saya Septiananda Maulana dari kelas 4D dengan NIM 230901443. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian kasus pemilihan lokasi perumahan dengan metode SAW. Di sini ada alternatif pertama yaitu Citraland Tegal, yang kedua Sapir Estate Tegal, yang ketiga Greenhouse Tegal, yang keempat ada Mutiara Wills. Untuk kriterianya ada harga, jarak ke pusat kota, fasilitas lingkungan, keamanan, dan akses transportasi. Untuk alternatif untuk jenis kriterianya ada harga yaitu kos, semakin kecil nilainya maka semakin baik. Untuk benefit, semakin tinggi nilainya semakin bagus. Untuk bobot kepentingannya, untuk harga yaitu 0,3, untuk jarak ke pusat kota 0,2, untuk fasilitas lingkungan 0,25, untuk keamanan 0,15, untuk akses transportasi yaitu 0,1, maka akan menghasilkan 1 atau 100. Nah, untuk alternatif pertama harganya 500 juta, jarak ke pusat kota 5 km, untuk fasilitas lingkungannya 4 berarti bagus, untuk keamanannya 4 berarti aman, untuk akses transportasinya 3 berarti cukup dekat. Untuk alternatif yang kedua harganya 600 juta, jarak ke pusat kotanya 3 kilo, fasilitas lingkungannya 5, sangat bagus, untuk keamanannya 4, untuk akses transportasinya 4. Di sini kalau mau lihat ya, untuk alternatif yang ketiga harganya 400 juta, jarak ke pusat kotanya 8, fasilitas lingkungannya 3, keamanannya 3, akses transportasinya 2. Untuk alternatif yang keempat harganya 550 juta, jarak ke pusat kotanya 6, fasilitas lingkungannya 3, keamanannya 2, akses transportasinya 1. Untuk berbagi di sini kita ngambil, karena kos kita ngambil dari yang terkecil, semakin rendah nilainya semakin bagus. Untuk ini sama, ambil dari yang terkecil. Untuk benefit kita ngambil dari yang terbesar karena benefit, dan ini sama benefit, maka ambilnya yang terbesar. Untuk normalisasinya berarti nilai pembagi dibagi dengan kriteria harga dari alternatif yang pertama yaitu 500. Di sini juga nilai pembagi dibagi kriteria jarak ke pusat kota, dan ini juga sama, nilai pembagi dibagi dengan kriteria fasilitas lingkungan. Untuk keamanannya juga nilai pembagi dibagi dengan keamanan lingkungan, hasilnya tuh ini juga hasilnya 0,75, dan seterusnya. Ini juga sama ya, ini kita masukkan rumusnya dan akan menemukan hasilnya. Kemudian untuk hasil berarti bobot kepentingan dikali dengan nilai normalisasi. Nih, bobot kepentingan dikali normalisasi. Kemudian kriteria cara bobot kepentingannya 0,2 dikali ini untuk alternatif yang pertama, dan ini juga sama, bobot kepentingan dikali normalisasi, ini juga bobot kepentingan dikali normalisasi. Sampai sini kemudian akan menemukan hasilnya yaitu 0,75
0,785. Untuk alternatif yang kedua, caranya juga sama. Untuk menemukan hasilnya, bobot kepentingan dikali dengan normalisasi yang kedua ini, dan ulangi lagi cara yang pertama, maka akan menemukan hasil 0,9. Nah, kemudian untuk alternatif yang ketiga juga sama, bobot kepentingan dikali hasil normalisasi ini terus dijumlah, maka akan menemukan hasilnya. Untuk alternatif keempat juga sama, bobot kepentingan dikali dengan hasil normalisasi. Kita lakukan seperti sebelumnya dan akan menemukan hasil 0,56. Nah, untuk hasil terbesarnya adalah A2, yaitu 0,9. Untuk hasil terkecilnya adalah A4, yaitu 0,56. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.